Perkenalkan, saya Alifia Isnaya dengan NIM R0212311048 dari Prodi Fisioterapi Universitas Hasanuddin. Di sini saya akan memperlihatkan bagaimana cara menggunakan infrared. Nah, sebelum masuk ke materinya, saya akan menjelaskan mengenai infrarednya terlebih dahulu. Jadi, infrared ini merupakan pancaran gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombangnya itu 7.700 sampai 4 juta ampere. Nah, sinar infrared ini juga disebut dengan sinar termogenik karena sinar ini menghasilkan panas saat mereka diserap oleh jaringan tubuh. Selanjutnya ada klasifikasi atau jenis infrared. Nah, klasifikasi infrared ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu berdasarkan panjang gelombangnya. Untuk yang pertama itu gelombang panjang atau non penetrating. Nah, panjang gelombang ini di atas 12.000 ampere sampai dengan 1.500 ampere. Nah, daya penetrasi sinar ini hanya sampai pada lapisan superficial epidermis, yaitu sekitar 0,5 mm. Nah, yang kedua ada panjang gelombang pendek atau penetrating. Nah, panjang gelombang ini antara 7.700 sampai 12.000 ampere. Nah, daya penetrasi ini lebih dalam lagi dari panjang gelombang tadi, yaitu sampai jaringan subkutan. Nah, yang kedua ini, klasifikasi yang kedua ini yaitu berdasarkan tipenya. Yang pertama itu ada tipe A. Nah, tipe A ini panjang gelombangnya itu 780 sampai 1.500 mm. Nah, ini juga dapat disebut penetrasi dalam. Nah, untuk tipe B-nya yaitu panjang gelombangnya 1.500 sampai 3.000 mm. Ini disebut dengan penetrasi dangkal. Nah, yang tipe C itu panjang gelombangnya itu 3.000 sampai 10.000 mm. Itu penetrasi dangkal juga. Nah, selanjutnya itu ada prinsip dari infrared. Nah, prinsip dari infrared ini berfokus pada penggunaan radiasi infrared untuk merangsang penyembuhan dan mengurangi rasa sakit melalui efek termal pada tubuh. Nah, untuk prinsip dasarnya ini ada beberapa poin. Untuk poin yang pertama itu penggunaan radiasi infrared. Nah, infrared ini menggunakan radiasi dengan panjang gelombang tertentu untuk mempengaruhi jaringan tubuh. Yang kedua ada penetrasi jaringan. Nah, radiasi infrared ini dapat menembus jaringan tubuh hingga kedalaman tertentu, tergantung pada panjang gelombang dan intensitasnya. Nah, yang ketiga ada peningkatan suhu. Jadi radiasi infrared ini menyebabkan peningkatan suhu pada jaringan yang terkena sehingga memicu respons fisiologisnya. Nah, untuk yang terakhir saya akan menjelaskan indikasi dan kontraindikasinya. Yang indikasi yang pertama itu nyeri dan spasme. Yang kedua ada artritis. Yang ketiga mempercepat penyembuhan luka, dan yang terakhir ada edema. Untuk kontraindikasi, yang pertama itu ada kondisi infeksi akut seperti TBC, kanker atau tumor. Yang kedua ada gangguan sensibilitas kulit. Yang ketiga ada penyakit kulit seperti dermatitis dan lainnya. Yang selanjutnya ada jaringan baru yang masih baru seperti pada luka. Nah, selanjutnya itu ada pasien dengan gangguan kardiovaskular. Kontraindikasi selanjutnya ada hilangnya kesadaran total. Selanjutnya ada daerah yang insufiensi pada darah, dan kontraindikasi yang terakhir ada pada ibu hamil. Selanjutnya cara penggunaan saya akan memperlihatkan bagaimana cara menggunakan infrared. Nah, di sini persiapkan alatnya, dan selanjutnya dicolok ke listrik untuk modalitas yang untuk jus atau untuk selanjutnya ini dicek, disiapkan dulu dan dicek apakah infrared ini berfungsi dengan baik atau tidak. Untuk pertama itu dipasangkan dulu timernya. Kita cek dulu apakah elektroda ini masih dan di sini timernya itu 15 menit dengan baik. Dan dinyalakan. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa Di sini dapat dilihat
alat infrared ini berfungsi dengan baik. Sebelum menggunakan alatnya, saya akan cek sensasi sensor pasien. Nah, ini panas, ini bisa tutup mata. Ini apa? Ini Oke. Selanjutnya penggunaan alat. Selanjutnya ini diposisikan ke regio yang akan kami periksa. Di sini saya akan memeriksa pada regio ini. Oh iya. Isi ya Ibu. Ini juga Oke. Dan untuk alatnya itu jarak dari regio dengan alatnya ini sekitar 30 cm. Kita tanya dulu apakah ini bisa kita aplikasikan pada pasien, apakah dia baik sehingga ketika kita itu masih. Nah, di sini saya posisikan infrared ini pada region ini dan pas di atas region ini dengan jarak 30 cm. Dan setiap 5 menit saya akan menanyakan ke pasien apakah bagaimana rasa panas yang pasien rasakan. Setelah itu kita akan menyalakan dari SPD ini, jadi kita tekan tombol on-nya. Nah, sini kita bisa lihat bahwa monitornya itu sudah menyala. Pertama, kita tekan dulu untuk ceknya karena ini cuma pengecekan dasar, jadi kita hanya sekali 1 menit. Setelah sterilisasi menit, kita sesuaikan lagi di pemberian frekuensinya, apakah kita mau yang frekuensi yang berkelanjutan atau di frekuensi yang dan kembalikan kepada posisi saya. Oke, saya pilih di sini itu yang di 26 Hz. Oke, setelah itu Nah, saya tanya ke pasien apakah bagaimana ibu rasakan panas. Nah, ketika panas yang berlebih pasien rasakan bisa dapat dilakukan itu diberi jarak lebih tinggi lagi. ini ada penyesuaian juga untuk gelombang lanjutan dan juga gelombang terus-terusnya. Kita sterilisasi. Ya, setelah itu kita tutup. boleh sana. Jangan. Dan jangan lupa juga untuk menanyakan ke pasien setiap 5 menit. Empat. Oke, kedua kalinya saya akan tanyakan ke pasien. Bagaimana Ibu, apakah rasanya sangat panas atau bagaimana? Atau tidak? Sampai mesinnya itu berbunyi. 528 930.
terapi pada hari ini, di sini tuh saya akan memberikan modalitas yang berupa infrared. Dan infrared ini tuh fungsi dan tujuannya itu fungsi dan tujuan umumnya itu yaitu untuk mengurangi nyeri berjalan, yaitu ketika sinar infrared yang diberikan yaitu akan merasakan rasa hangat. Nah, rasa hangat itu ketika itu dia sampai dalam tubuh kita, di situ itu akan terjadi pelebaran pembuluh darah. Itu, nah setelah pembuluh darah tersebut itu jadi Biar sampai 12 disiapkan biar nanti Mukati itu 6 sebentar gitu. Oke, setelah alatnya berbunyi itu menandakan bahwa pemberian terapi itu sudah selesai sesuai dengan waktu, intensitas dan juga frekuensi yang telah kita pilihkan. Oke. Apa? di sini saya akan memberikan Weh, jelek latarnya Tadi kita melakukan prosedur untuk menyalakan alat SWD ini. Sekarang kita akan mematikan dari modalitas SWD ini. Nah, pertama itu kita kembalikan untuk pengaturan intensitasnya ke 0. Setelah itu untuk frekuensinya juga kita kembalikan ke posisi awal seperti ini. 7. Lalu setelah itu untuk tombol range frekuensinya juga kita matikan. Dan terakhir untuk tombol power kita off-kan. Belum fokus dulu, aku nggak acting dulu ya Bapak. Tidak, langsung bilang duduk, baru langsung kombinasi. Berarti bareng-bareng sana. Oke, ketiga kalinya saya bertemu pasien. Bagaimana ibu rasakan? Apakah panas sekali? Dan kalau panas sekali, kita akan kita dapat melakukan jaraknya itu dinaikkan lagi. Banyak mah. Kan disuruh mau kemana? Belum. Ya Allah, ribetnya. Itu ngapain? Gimana, Bek? Belum 9 menit. Oke, sekarang sudah ada pasien di samping saya. Nanti saya akan. Oke, Bapak boleh berbaring tengkurap di sini kepalanya, Pak. Berapa? 9.15. 10 maju. Oke. Berputar kan anunya? Iya, terlalu sih. Satu dong, Pak. Oke. sampai bagian apa itu, Kak? Iya, posisinya ini di sini. Maaf, Pak, Bapak. Tanyakan.
Untuk terakhir kalinya saya tanyakan ke pasien. Kalau pasien Sebelas menit. Banyak. 11.30 nih. Nah, setelah 15 menit implant ini akan mati sendiri dan saya tanyakan ke pasien apakah sudah ada perubahan yang ibu rasakan yang lebih enakan. Nah, inilah tadi penggunaan alat untuk infrared. Selanjutnya itu saya kembalikan ke alat itu. Yang pertama dicabut, colokannya dicabut dan alatnya dicabut. Dan ditempatkan ke tempat yang lebih aman. Oke, sekian, terima kasih.